Bisnis Saudara, hari ini jadi hari pertama perdagangan 2024 di Bursa Efek Indonesia dan rencananya Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan membuka perdagangan pagi ini. Kita akan langsung saja menuju ke Bursa Efek Indonesia, sudah ada jurnalis Kompas TV Karima Anissa di sana. Karima, jadi apakah Wakil Presiden resmi atau sudah akan jadi membuka perdagangan pagi ini? Ya, memang Paskalis dan juga saudara, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin sudah mendatangi Bursa Efek Indonesia untuk secara resmi membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini tidak hanya resmi membuka begitu ya, tetapi juga dalam agenda pembukaan perdagangan kembali di tahun baru tahun 2024 ini juga sekaligus mereview dan memberikan sedikit harapan optimisme untuk pergerakan kinerja IHSG pada 2024. Ini juga kita bisa kilas balik pada tahun sebelumnya, tahun 2023 juga sudah ada waktu itu Presiden Joko Widodo yang membuka pada pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Pada saat itu, pada tahun 2002 tepatnya, ada kenaikan total investor di Bursa Efek Indonesia atau di pasar modal yang terdapat sejumlah 10,3 juta investor. Nah, di antara 10,3 juta investor ini, menariknya adalah 55% diantaranya anak-anak muda di bawah usia 30 tahun dan 40%-nya investor yang berusia di bawah 40 tahun. Nah, ini menjadi salah satu prospek bahwa pasar modal ini bisa menjadi salah satu prospek di Indonesia. Dan tidak hanya itu, ini juga kita dapat melihat bahwa anak muda ini semakin melek investasi begitu ya. Dan diharapkan pada tahun 2023 ini justru nantinya diharapkan angka total investor akan bertambah. Tetapi untuk sampai saat ini ada berapa total jumlah investornya, ada berapa juta, apakah menaik atau berkurang, nantinya ini akan disampaikan langsung oleh Wapres atau Sri Mulyani atau pihak-pihak yang akan memberikan keterangan secara resmi dan terbuka pada pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Nah, tadi juga sudah saya sebut bahwa dalam agenda pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia ini tidak hanya soal harapan ataupun review pada sebelumnya, ini juga kita bisa melihat pada pekan lalu atau tepatnya pada akhir tahun 2023 pada tanggal 29 Desember 2023 IHSG, kinerja IHSG sempat mengalami pelemahan. Adapun kelemahan IHSG pada beberapa hari yang lalu ini melemah mencapai 0,43% dan mencapai poin ke 7.272,8. Adapun pelemahan IHSG pada pekan lalu ini karena perdagangan hanya berjalan selama 3 hari. Adapun kenapa selama 3 hari, selama sepekan? Karena adanya libur Natal, cuti bersama, dan nasional seperti itu. Nah, lalu Karima, nantinya untuk sepanjang tahun 2023 ini beberapa analis, salah satunya adalah analis dari MSI mengatakan bahwa untuk kinerja IHSG pada tahun 2023 ini dikatakan cukup menguat. Karima, kita langsung menuju ke main hall Bursa Efek untuk melihat pidato dan pembukaan. Untuk selanjutnya bagaimana penguatan IHSG ataupun nantinya tahun 2024 optimisme soal Bursa Efek Indonesia akan disampaikan langsung pada agenda pembukaan perdagangan pada hari ini. Paskalis. Baik, kita langsung ke main hall Bursa Efek Indonesia untuk melihat opening pada pagi hari ini. Bagaimana tadi juga Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar sudah memberikan kata sambutan atau opening speech sebelum bel akan dibunyikan beberapa saat lagi untuk menghitung mundur. Kita lihat Wakil Presiden Ma'ruf Amin, tadi sudah ada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan juga Gubernur Bank Indonesia mendampingi untuk pembukaan bursa pagi hari ini. Beberapa pencapaian tadi sudah disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Karima Anissa dicapai selama perdagangan pasar modal sepanjang 2023, terutama untuk penambahan jumlah investor, lalu juga jumlah kapitalisasi pasar dan juga beberapa kinerja positif lainnya. Kita akan langsung melihat opening perdagangan pada pagi hari ini, saudara. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, dengan demikian perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024 telah resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Hadirin sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Selanjutnya mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia beserta para pendamping untuk melaksanakan penandatanganan sertifikat di tempat yang telah ditentukan. Hadirin sekalian, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penandatanganan sertifikat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masih tetap berada di atas panggung dan kami persilahkan kepada para pendamping untuk berkenan kembali ke tempat. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ketua, Wakil Ketua, dan jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan, Dewan Komisaris, anggota DPR RI, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, seluruh hadirin yang hadir langsung maupun yang menyaksikan secara virtual. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Mewakili Bapak Presiden pada hari ini, saya mengucapkan selamat Tahun Baru 2024, tahun yang diwarnai dengan tantangan, namun kita optimis bangsa Indonesia akan dapat melewatinya. Hadirin sekalian, kondisi perekonomian global di masa ini menunjukkan perkembangan yang lebih bervariasi. Saat pertumbuhan ekonomi kebanyakan negara maju terus merosot, sebagian negara lainnya termasuk Indonesia justru mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada saat yang sama, agenda-agenda strategis yang akan membentuk wajah dunia di masa mendatang juga masih berjalan. Negara-negara terus bergulat dengan penguasaan teknologi artifisial, percepatan transisi energi, serta berbagai ikhtiar guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Di saat yang lain, gejolak perekonomian global akibat tekanan inflasi, fluktuasi harga komoditas, maupun fragmentasi geopolitik jelas menuntut antisipasi serta respon kebijakan yang fleksibel, terukur, sekaligus andal, khususnya di bidang fiskal dan moneter. Namun demikian, secara keseluruhan tahun 2024 masih menunjukkan tanda-tanda optimisme. Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2023 mencapai hampir 5% year on year. Terlebih jika mengaca pada kinerja pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2023, maka kita pun sepantasnya optimis. Selain stabilitas pasar modal yang terjaga, pertumbuhan positif nampak
dari meningkatnya aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, serta jumlah investor retail pasar modal yang kini mencapai 12 juta lebih, mengindikasikan adanya partisipasi masyarakat yang kian baik. Berbagai prestasi Bursa Efek juga diharapkan memberi suntikan optimisme yang lebih besar lagi bagi pelaku pasar modal maupun masyarakat luas. Dengan eksekusi strategi dan kebijakan yang tepat, saya meyakini pasar modal Indonesia mampu bekerja lebih cerah. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan kinerja Bursa Efek Indonesia tidak terlepas dari sinergi semua pemangku kepentingan dan lembaga otoritas, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui peningkatan kualitas produk dan layanan serta penguatan ekosistem pasar modal Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam rangka memajukan pasar modal Indonesia. Pertama, tingkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kepada para investor di pasar modal. Pengaplikasian teknologi dan digitalisasi memainkan peran penting termasuk pada pendalaman pasar modal. Selain memperluas basis investor maupun emiten, pemanfaatan platform digital akan semakin mempermudah akses pasar modal dan menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda dan milenial. Untuk itu, para pelaku pasar modal terkait mesti didorong agar terus mengembangkan produk dan layanan yang lebih ramah digital. Yang kedua, optimalkan dan kembangkan potensi pembiayaan melalui pasar modal dengan peningkatan literasi kepada masyarakat. Bursa tidak lagi eksklusif milik korporasi besar, tapi juga rumah pendanaan bagi usaha kecil dan menengah. Untuk itu, BRI diminta tidak terjebak dalam zona nyaman